Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Iman. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini Allah berikan pahala berlipat ganda. Karena menanti sholat kita, menanti sholat isya kita isi dengan kajian seperti ini seolah-olah kita seperti melaksanakan ibadah sholat tersebut. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan harapan kita kelak kita berjumpa dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Terima kasih kami Pak, karena setiap kegiatan kita safari maghrib yang kita laksanakan ini selalu Bapak Kakan Kemenak hadir dan memberi support kepada kami. Alhamdulillah sampai hari ini masuk ke Kecamatan Bilahulu beliau juga tetap hadir bersama kita. Kemudian Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilahulu, yang mungkin bapak-bapak tak asing dengan beliau, namun saya juga memang tak asing juga sebenarnya di Lingga 3 ini, tapi bagi ibu-ibu, karena saya banyak mengisi perwiritan ibu-ibu. Kemudian Ketua Pokjaluh Kabupaten Labuhan Batu beserta rekan-rekan penyuluh juga hadir dari Kecamatan Rantau Selatan tadi, Pokjaluh, dan Kecamatan Bilahulu. Selanjutnya Kepala Dusun yang hadir bersama kita, Ketua BKM, dan seluruh bapak-bapak hadirin pada malam hari ini. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim ada menyebutkan 4 jenis sahabat. Yang pertama kata beliau, sahabat itu seperti makanan, artinya tiap hari kita membutuhkan. Siapa jenis sahabat seperti ini? Para ustadz, para ulama, orang-orang soleh. Makanya bapak-bapak, alhamdulillah kalau pergaulan kita di masjid ini, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita seperti itu. Kita butuh mereka setiap saat. Kalau tak makan kita lapar, maka kita harus mencari makanan tersebut. Begitu juga lah dengan ustadz-ustadz ini, alhamdulillah. Maka kadang-kadang bapak-bapak ini menengok ustadz-ustadz ini, teringat awak dengan akhirat. Ada nengok ustadz itu, ingat kita dengan kematian. Karena memang keteduhan wajahnya tersebut. Yang kedua, sahabat itu seperti obat. Bagaimana obat itu? Apabila kita sakit, kita membutuhkan, maka kita mencari dia. Inilah sahabat-sahabat jiran tetangga kita, kerabat kita. Makanya kalau kita bersahabat dengan jiran tetangga ini ibarat obat. Kadang-kadang kita butuh. Dan sebenarnya memang harusnya kita butuh kepada tetangga-tetangga kita. Kalau terjadi sesuatu sama kita, yang tahu itu tetangga kita. Ini kadang-kadang tak peduli dia sama tetangganya. Jadi kalau di sini yakin kita masih suasana sosial itu masih tinggi. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Iza ra'a aiban aslahahu. Apabila dia melihat aib dari saudaranya, maka dia membenarkannya ataupun mengkoreksinya. Cermin itu bapak-bapak, ini adalah cermin ini bayangan yang jujur ini.
apa adanya kita ditampilkan. Begitulah kita ibaratnya kepada saudara kita. Maka kalau saudara kita itu salah, maka kita benarkan. Namun ini membetulkan saudara-saudara awak ini pun kadang-kadang memang mau tersinggung. Saya pernah sekali sholat berjamaah. Jadi adalah masbuk, cuman memang dia ini tak biasa belajar agama lah mungkin. Udah lewat 1 rakaat baru dia datang. Begitu salam imam dia pun ikut salam. Harusnya ditambahnya rakaatnya yang tertinggal tersebut. Ini bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau masbuk ataupun makmum yang terlambat datang ketika berjamaah, maka jika didapatinya imam dan makmum lainnya itu sedang ruku di rakaat pertama dan dia dapat ikut ruku, barulah di situ dapatnya rakaat pertama tersebut. Ini kalau sudah lewat dari ruku itu, maka begitu salam imam dan sebaiknya salam kanan dan kiri diselesaikan dulu, barulah dia bangkit melaksanakan meneruskan rakaat yang tertinggal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi saya pun tak pas di rame-rame itu saya ingatkan dia. Begitu selesai saya bilangkan, Pak, sebenarnya tadi Bapak kurang rokaatnya karena terlambat. Apa yang terjadi? Besok-besoknya tak pernah lagi saya tengok dia ke masjid. Kita luruskan seperti itu, rupanya dia itulah mungkin tak terima atau lain sebagainya. Padahal kita tidak ditahu orang, kita mengasih tahu beliau itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu juga kita. Kalau ada memang kesalahan dari saudara kita dalam pelaksanaan ibadah sholat ini, kita sampaikan. Ini Pak BKM, kalau ada kira-kira nampak Pak BKM, ya kan, yang kurang pas, ini tak apa-apanya nih. Bapak-bapak sakit hatinya kok disampaikan begitu? Indah kan? Iya Pak, sakit hatinya Bapak? Enggak kan? Karena begini, ini masalah sholat ini, kalau kita tidak tahu ilmunya, bisa jadi sholat yang kita laksanakan ini tak diterima. Untuk sujud saja, sujud ini adalah termasuk salah satu rukun sholat. Terkadang, ini lagi-lagi di tempat kami, saya subuh minggu itu mengisi di masjid kami itu, dan saya sampaikan ada di situ, ini anak muda memang. Dia jarang pakai peci kalau sholat itu, dan rambutnya modelnya lebat ke depan. Ini pula ada orang rambutnya kan ke belakang, ini ke depan. Dan ketika dia sujud itu, ini bisa jadi terhalang keningnya ini karena rambutnya tersebut. Jadi bagaimana? Maka anggota sujud itu yang 7 itu, ini kening ini tak ada boleh menghalanginya kandas ke sajadah kita dengan benda ataupun pakaian yang ikut bergerak sama kita. Yang ikut bergerak sama kita, maka ini ibu-ibunya tak ada ya Pak? Salat maghrib di sini ya? Ini penting Bapak ingatkan. Kadang-kadang ibu-ibu ini ketika sujud, ini terhalang ini dengan telekungnya itu. Dan keningnya itu ini di atas telekung itu tak kandas, maka inilah yang menghalangi anggota sujud tersebut. Jadi 7 anggota sujud tersebut yang tak boleh terhalang itu, ini kening inilah dengan benda ataupun pakaian yang ikut bergerak sama kita. Kalau sekiranya anggota sujud lainnya, tangan ini boleh tidak langsung ataupun pakai sarung tangan dia boleh. Kemudian yang tadi pakai telekung itu, tangannya tadi terhalang dengan telekungnya, tak masalah. Begitu juga orang yang pakai kaos kaki, tak masalah. Masker cemana? Masker ini kan menutup hidungnya nih. Jadi hidung itu memang sebaiknya kandas, tapi dalam kondisi seperti ini masker ini untuk penjagaan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang
ketika sujud itu juga ada kakinya tak ditekukkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika sujud itu kaki kita, iya, ini iya dicontohkan. Ustaz Aman sama mencontohkan. Jamaah rahimakumullah, iya. Jari-jari kaki kita ditekukkan sehingga tapak jari itulah yang kandas ke tempat sujud tersebut. Jadi kadang-kadang ada yang diluruskannya saja Ustaz kan. Contohkan dulu Ustaz yang tak ditekukkan itu. Yang tak ditekukkan. Begini dia sujudnya. Kemudian ketika duduk antara dua sujud Ustaz. Jadi yang satu ini duduk iftirasi sama tawaruk beda ya. Jadi ketika duduk iftirasi seperti ini, maka satu telapak kaki kita itu, ini kita duduk di atas telapak kaki yang kiri. Kemudian yang kanan itu kita berdirikan. Dan ketika duduk tahiyat akhir, maka punggung kita kandas langsung ke lantai. Hadirin jamaah rahimakumullah, walaupun sudah dari dulunya kita sholat, maka hendaknya kita perhatikan juga sholat kita. Sehingga kalau ada yang mengkoreksinya, kita terima untuk kebaikan ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ini saya sampaikan sedikit masalah kunut. Di sini subuh pakai kunut, Pak? Pakai ya. Jadi ini ketika di akhir itu kita pakai wasallallahu, yang terakhir wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim atau wasallam, Pak? Orang bapak biasa wasallam pas. Jadi karena dia di awal itu udah wasalla, itu fi'il madi, maka di akhirnya juga wasallam. Kalau pakai wabarik lagi. Biasanya wasallim atau pakai wabarik wasallim? Enggak pakai. Kadang-kadang ada orang pakai wabarik lagi. Jadi kalaupun wabarik, wabaroka wasallam. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Maka inilah pentingnya sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak tadi. Ini kita buat pengajian majlis taklim di tempat kita ini, supaya ada permasalahan-permasalahan keagamaan ini dibicarakan dan kita mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang disebutkan Ibnu Qayyim tersebut, ada tipe sahabat berikutnya, yaitu tipe sahabat penyakit. Artinya kalau berkawan awak sama dia, bertambah penyakit awak. Bagaimana sahabat yang seperti ini? Inilah sahabat-sahabat yang tidak soleh, tidak mengarahkan kita kepada agama. Kadang-kadang berkawan awak sama dia, malah makin jauh ke agama. Ini ada kadang-kadang orang hobi catur, Pak. Hobi catur, ini karena dia berkawan pula sama orang yang hobi catur itu, pas sudah azan pun masih main catur. Mau sholat aku, sebentar lagi, game leni, mati leni. Akhirnya habis sholat tak juga mati. Kemudian yang terakhir ini tipe sahabat ini seperti racun. Kalau udah racun lebih parah lagi pula. Mati awak dibuatnya. Artinya jauh awak dari agama ketika berteman dengan mereka. Makanya bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita menjadi atau mencari sahabat yang pertama tadilah. Sahabat seperti makanan yang setiap saat kita membutuhkan. Inilah para alim-alim ulama ini. Kemudian yang kedua juga seperti obat. Jadi kita menjadikan dia ini penyembuh. Jadi begitu berjumpa kita, alhamdulillah tenang hati kita. Jamaah rahimakumullah, ini udah isya belum?
Sikit lagi. Ada tanya jawab kira-kira? Tak apalah. Tidak apalah. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita ini jangan pula mau kita ketika kita dipuji. Kadang-kadang kan menerima kritikan tak terima dia, tapi menerima pujian kombang kupingnya. Padahal kadang-kadang pujian itu tak betul, taknya pas sama dia, tapi karena namanya dipuji. Bapak-bapak lebih suka dipuji atau dicaci? Kok dicaci sakit hatinya bapak? Iya kan pak. Tapi kok dipuji walaupun tak betul, makin ganteng bapak aku tengok ya kata. Pun kadang-kadang pas di warung pula begitu kan, pas minum-minum makin ganteng bapak, terpaksa bayarkan karena makin ganteng gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ini kalau memang yang betulnya dikasih tahu orang, hendaknya kita terimalah dengan lapang dada. Dan ini bersikap ini supaya tetap persahabatan itu, kadang-kadang ini bersikap ini pun harus kita perhatikan pak. Karena kalau kita menyampaikan tapi dengan raut wajah yang tak bersahabat, kadang-kadang tak terima orang. Ini tadi saya pas pulang dari Bilahulu, ada pula ibu-ibu berlawanan arah, melawan arah dia. Udah mau marah saya, tapi karena senyum ibu itu, tak jadi marah. Itulah. Mudah pula ibu itu kan. Kadang-kadang ini ibu-ibu ini kan kok di jalan ini hati-hati Pak. Valentino Rossi saja pun komentar dia, sen ke kiri tapi belok ke kanan. Udah nanti sennya ke kanan, tunggu tak belok-belok juga. Rupanya lupa dia mematikan sen. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, karena apanya tadi, raut wajahnya itu senyum dia, akhirnya tak jadi marah kita. Begitu juga kalaupun pas di jalan kita ada umpamanya laki-laki senyum dia, tak marah dia, kita pun mungkin tak jadi marah. Artinya dengan tatapan kita ataupun penampilan kita kepada saudara kita ini perlu juga diperhatikan. Karena sakit hati saudara kita itu tidak hanya dari ucapan kita, tapi dari mimik wajah kita, dari isyarat yang kita isyaratkan kepadanya, bisa menyakiti saudara-saudara kita. Mungkin itu saja karena sudah masuk waktu Isya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.